Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan besar gaya berat F. Nah, biasanya kalau gaya berat itu simbolnya W. Kalau di soal ini katanya gaya berat itu simbolnya adalah F. Ya, kita ikuti saja. Oke. Syarat kesetimbangan benda tegar. Salah satunya adalah sigma torsi sama dengan nol. Ya. Nah, torsi itu adalah momen gaya. Ya, deh ya, masih ingat rumusnya momen gaya? Tentu masih ingat, ya kan? Jadi yang namanya momen gaya itu rumusnya adalah R kali F kali sin theta. Nah, ini harus diingat-ingat ya, harus dihafalkan, tidak boleh dilupakan. Jadi R ini adalah jarak gaya ke poros. Ya, Dek ya, F itu gaya, lalu theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F, ya. Jadi kalau R dan F-nya itu saling tegak lurus, nah, maka nanti sudutnya 90 derajat. Karena sin 90 sama dengan 1, ya kan? Untuk R dan F yang saling tegak lurus, maka rumusnya momen gaya sekarang menjadi R kali F saja. Karena R kali F kali 1 ya sama dengan R kali F. Lalu ada satu hal penting, ya ini selalu saya ingatkan ketika kita berbicara tentang momen gaya, yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Ya, Dek ya. Jadi kalau pada besaran vektor, selain memiliki nilai, memiliki besar, ya momen gaya ini juga memiliki arah. Nah, ada gaya, ada momen gaya. Kalau gaya itu menyebabkan sebuah benda bergerak lurus, ya kan bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau momen gaya itu menyebabkan sebuah benda berputar, ya. Maka nanti arahnya kemungkinannya ada dua. Bisa berputar searah jarum jam seperti ini, bisa berputar berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini ya. Maka kalau ada syarat sigma torsi sama dengan 0 itu artinya momen gaya yang menyebabkan sebuah benda itu berputar searah jarum jam ya, torsi 1 begitu ya. Ini nanti harus sama dengan momen gaya yang menyebabkan benda tersebut berputar dalam arah sebaliknya, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi nanti secara matematis torsi 1 sama dengan torsi 2. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal ya. Untuk mengerjakan soal kesetimbangan, langkah awal adalah kita tentukan porosnya terlebih dahulu. Nah, jelas di sini porosnya ada di sini. Ya kan? Berarti nanti ada dua gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama adalah beratnya benda X, ya kan? 200 Newton. Kemudian yang kedua adalah beratnya benda Y. Di sini simbolnya adalah F. Coba perhatikan. Kalau di sini dijadikan poros, nah, maka gaya 200 Newton itu akan cenderung ya memutar, sebut saja ini batang begitu ya. Memutar batang cenderung berlawanan arah dengan jarum jam. Ya kan? Jadi dia akan berputar ke sana. Kalau di poros di sini. Sebaliknya, untuk gaya berat F ya ini akan menyebabkan batang itu cenderung berputar searah jarum jam. Nah, berarti ini sebut saja torsi 1, lalu yang ini adalah torsi 2. Logikanya supaya setimbang ya, maka torsi 1 harus sama dengan torsi 2. Saya tulis ini ya, torsi 1 harus sama dengan torsi 2 seperti yang tadi sudah kita singgung di awal ya. Torsi rumusnya adalah R kali F. Karena antara R dan F ini saling tegak lurus, ya kan? Oke, berarti untuk torsi 1, R-nya sama dengan 4, F-nya sama dengan 200. Langsung saya letakkan sini ya. Jadi 200 kali 4 atau dibalik boleh ya. 4 kali 200 harus sama dengan 8 kali F. Nah, jadi R-nya itu 8. Kemudian tugas kita adalah mencari F di sini. Nah, ini tinggal kita selesaikan, ya kan? Berarti 8F sama dengan 800 ya. Maka F sama dengan 100 Newton. Nah, 800 dibagi 8 kan sama dengan 100 Newton. Jadi kalau ditanya tentukan besar gaya berat F. Jawabannya adalah 100 Newton. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.